Kenapa sih harus bawa sumpah gitu? Hanya untuk membenarkan, hanya untuk validasi, biar dipercaya sama Eda-Eda, ya kan? Kalau kau itu tuh memang sepolos itu jadi ibu, sebaik itu jadi ibu. Panasnya polemik rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini kian diwarnai oleh aksi saling bantah terkait penggunaan sebutan bernada hinaan. Sarwendah secara tegas menepis kabar miring yang menuding dirinya pernah memanggil Ruben dengan sebutan di hadapan anak-anak mereka. Ia bahkan berani bersumpah serta menegaskan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut, sembari meminta publik untuk mengonfirmasi langsung hal itu kepada kedua putri kandungnya. Namun, klarifikasi tersebut langsung memicu timbulnya reaksi yang sangat pedas dari netizen yang budiman, yang justru membongkar jejak digital ucapan sosok Sarwendah. Netizen yang berbakti ramai menyindir Sarwendah yang dianggap berpura-pura lupa, lantaran perbuatan tersebut dinilai pernah jelas terekam saat siaran langsung di media sosial. Saling sindir ini kian memanas setelah Ruben Onsu sebelumnya sempat mengaku amat terluka karena harga dirinya telah direndahkan oleh mantan istrinya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tunggu, kalian udah tahu Sarwendah dalam podcast Denny Sumargo? Wendah membantah dan bahkan berani bersumpah bahwa dia tidak pernah ngata-ngatain pada Ruben Onsu. Kalian percaya? Ingat ya, orang yang suka bersumpah apalagi tidak diminta sudah pasti banyak bohongnya. Dan itu fakta. Ya Allah, sandiwara apa lagi ini, ya kan? Pagi-pagi udah lihat broadcastnya si Sarkawi tuh. Ditanya dong sama itu tuh hostnya, pernah ngatain dia bilang enggak. Bohong banget loh. Digital itu lebih ngerti, lebih tahu, hati-hati loh. Terus lu nangis kenapa? Lu nangis seakan-akan lu terzolimi. Nangis kenapa? Jelasin ke para netizen tuh, jelasin. Apa yang lu tangisin? Tinggal bilang aja apa yang lu omongin itu. Lu waktu ngatain dia, semangat banget muka lo, penuh kebencian. Tapi sekarang lu melempem, malah bohong, malah nangis-nangis. Apa yang lu tangisin? Jelasin dong. Apa sih? Siapa yang udah nonton podcastnya si Sawe? Aku sih nontonnya, tapi lebih ke lihat komentar. Karena kenapa ya? Gini ya, untuk kau Sawe, kau bilang memang si yang nanggung, dia bilang itu pun rinciannya nggak semua, rinciannya yang dia nggak tahu pun ada aku yang bayar semua, karena itu aku seorang ibunya, jadi apapun aku akan belikan untuk anak aku. Terus kalau apapun kau belikan untuk anak kau, ngapain kau minta tagihan, ngapain kau minta bayaran sama si itu? Poin pertama. Terus poin keduanya dia bilang kayak gini, sebetulnya aku kenapa live di rumah itu karena aku gak mau membuang waktu sama anak-anak aku. Aku mau setiap aku kerja, walaupun ribut, aku mau anak-anak di depan aku, di dekat pandangan aku. Banyak kali lah bacot kau. Kau bilang mentingin mental anak, ya kan? Ngapain kau ambil itu sampai si CEO kau gesek-gesek tangan kau. Kau bilang mikiri anak, mental anak. Terus kau bilang aku nggak pernah, poin ketiga ya, aku nggak pernah ngatain bapaknya si anak-anak itu di depan anak-anak. Nggak pernah sumpah. Nyatanya anak-anak nggak ada harga diri. Nyatanya si nggak ada harga diri lagi di depan anak-anaknya. Alah, banyak kali lah tipu muslihat kau. Poin keempatnya, setiap anak-anak butuh banyak kebutuhannya, dan setiap anak kebutuhannya itu beda-beda.
Dan aku mau yang terbaik untuk anak kau. Memang kau sebagai mama pengen yang terbaik untuk anak kau, tapi kau kondisikan juga keuangan laki kau. Jangan semuanya laki kau, bujang. Ya, lape sampai 200 juta. Kadang memang gak sampai 200 juta, tapi kau mikir, kau kira enak. Cari uang ratusan juta dalam sebulan. Apalagi situ rinciannya biaya gunggung, biaya ini. Tapi kau bilang gak semuanya ditanggung sama si. Kalau nggak semua nggak sampai segitu, ya biawak kering. Kaulah perempuan yang munafik. Ciri-ciri perempuan yang munafik: bila berkata dia berbohong, bila berjanji dia ingkar biar dikasih kepercayaan, dia berkhianat. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Dan kaulah oratunya. Kalau memang kau mengutamakan anak, kau sayang anak, ya, yang penting anak bahagia, kau menompersatukan anak, ya kan, sampai kau elas di rumah. Ya kan? Itu yang kau sebut mikirkan mental anak. Kalau kau bilang semua untuk anak, yang terbaik untuk anak, ya kan, udah kau salah sendiri kau. Ada kok yang di rincian itu bukan si yang belikan, bahkan aku semuanya, bajunya segalanya aku. Kalau memang mampu, kau ngapain lah kau ributkan? Kau tanggung sendiri. Kurasa nggak seberapa yang kau tanggung itu ketimbang si yang kau bilang itu sampai 200 juta. Ada gila longor PA kau. Dari selama podcast kau yang aku tanggapi di situ, ya masalah Gunung Kawi itu jujur, ya penilaian aku itu jujur. Selebihnya dari awal sampai akhir selain Gunung Kawi itu bohong, ya. Blunder, cerita kau blunder sampai kau terharu, fans sayang sama kau. Blunder, kau bilang kau terbiasa sendiri, orangnya dari dulu sendiri, nggak punya siapa-siapa. Laut kau selalu nempel sama kau di rumah kau, ya. Bahkan itu iblisnya si Ed, ya, selalu di pihak kau biar tahu kau. Masa kau bilang kau dari dulu berasa sendiri, kesepian, giliran ada fans kau senang. Aku memang perempuan, tapi aku nggak percaya sama perempuan modelan macam kau, ya. Dia sampai berani bersumpah loh guys, sampai berani bersumpah kalau dia itu tidak pernah mengatakan itu di rumah, ya kan. Kayak gitu dia. Aduh, gini loh, kenapa sih harus bawa sumpah gitu? Hanya untuk membenarkan, hanya untuk validasi, biar dipercaya sama Eda-Eda, ya kan. Kalau kau itu tuh memang sepolos itu jadi ibu, sebaik itu jadi ibu, ya, iya kan. Sesempurna itu jadi ibu, sehingga tuh nggak ada kesalahan kau saat berumah tangga, ya kan. Pikirku kita kan manusia, ya nggak sempurna, jadi nggak mungkin kita nggak pernah buat salah. Ya kan, si Ruben pun nggak mungkin nggak pernah buat salah di dalam rumah tangga kalian, pasti pernah, ya kan. Tapi ya itulah aku bilang, susah kali memang mengakui diri kita ini kalau kita ini salah karena keegoisan kita kan. Tapi kita kembali lagi ke yang dia bilang sumpah. Aku tuh nggak pernah bilang begitu sama si mantan waktu berumah tangga. Boleh tanya anak-anak gue, biar bagaimanapun dia itu kan ayahnya anak-anak, selalu ada kata-kata itu. Bukan hanya di tempat si Denny, di tempat lain kalau ditanya enggak lah, enggak mungkin lah, biar bagaimanapun dia itu kan ayahnya, iya kan. Aku tuh gimana ya, kali ini, ya bukan kali ini sih, aku tuh nggak percaya sama sumpah kau, nggak ngena di hatiku. Dari cara kau menyampaikannya, dari cara kau pura-pura sedih, ya kan. Logikanya gini, di depan umum pun kau tega, kau berani mengeluarkan kata-kata itu, menyindir orang yang sudah mengangkat derajat kau berani itu. Apalagi saat di rumah, yang dimana rumah itu kau adalah ratunya. Dan lagi yang mengungkapkan ini adalah anak-anak yang mereka dengar sering, katanya sering menghina ayah.
apalagi ketika sama si ikan pesut lagi duduk-duduk atau lagi apa, ketika ada mungkin ya rasa nggak puas gitu. Sering dia ngomong kasar, itu kata anakmu, kata si Betran. Iya kan, masalah kau bilang tanya aja anak-anak lah, itu anakmu sudah ngomong. Iya, kalau kita tanya ke anak ini yang dua, anak yang dua yang kecil ini masih bisa kau pegang otaknya. Kita juga seorang ibu. Kalau si Betran kan nggak bisa kau pegang otaknya, nggak bisa kau ikat lidahnya ya kan. Jadi apapun yang terjadi, si Betran itu sudah bisa menyimak dan sudah bisa memikirkan konsekuensinya kayak gitu loh. Dan aduh gimana sih, dan si Onsu sekarang itu sedang memperbaiki diri, sedang mendekatkan dirinya sama Robnya, sedang sering-sering ke tanah suci. Iya, nggak mungkin dia itu berbohong, ya kan? Ini nggak mungkin dia itu berbohong, sia-sia dong, ya kan? Semua perjuangannya dia untuk mendekatkan diri sama Robnya, memperbaiki dirinya, berkumpul sama orang-orang soleh, ya kan, percuma itu semua kalau dia berani berbohong di depan halayak rame dengan dipublikasi pula, ya. Jadi di sini gua tuh nggak percaya sama elu Endah. Dari mimik lu aja, dari cara penyampaiannya aja, pura-pura nangis aja, di situ mah gue udah enek sebenarnya. Susah memang kan, susah memang untuk mengakui diri ini salah gitu. Padahal sesimpel itu ya kan. Kalau seandainya ini didengar sama si Onsu, klarifikasi lagi si Onsu nanti, kan pasti nih orang-orang atau wartawan itu mencari si Onsu lagi, ya kan, menanggapi lagi tentang podcast ini. Kita tunggu aja, pasti ada itu. Jangan bilang lagi nanti ungkit-ungkit, bongkar-bongkar, seharusnya itu aib kan. Seharusnya itu disimpan kan, gak usah dibuka lah. Yang buka duluan dia. Yang bikin ricuh dunia panah ini kan dia. Aduh, gua nggak percaya sama lu.